Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerlan Zainul. Saya dari kelas 19 Ilmu Perpustakaan B. Di sini saya ingin menjelaskan teks dari Doesn't Sleep Help Your Study. Itu tidur dapat membantu kita mengingat dengan asumsi bahwa lebih baik mengikuti pelajaran terlebih dahulu sebelum tidur. Jika tidur mendahului pelajaran, itu bisa menjadi lebih buruk daripada tidak tidur sama sekali. Lalu efek menguntungkan dari tidur pada memori pertama kali itu dipelajari oleh J.G. Jenkins dan Carl M. Dallenbach pada tahun 1924. Mereka menemukan bahwa setiap individu yang tidur setelah menghafal materi mengingat lebih baik daripada mereka yang tetap terjaga. Nah, lalu ada juga eksperimen yang terbaru mengkonfirmasi efek tidur ini. Tampaknya tidak ada bedanya apakah seseorang langsung tidur setelah belajar atau menunggu beberapa jam terlebih dahulu. Yang penting tidur. Dalam sebuah studi dilakukan oleh psikolog Bruce Extract dan yang lainnya di University of Colorado. Nah, itu ada 3 kelompok orang yang mempelajari tugas dari mereka yang tidur ini. Kelompok 1 segera pergi tidur selama 7 jaman. Yang lain tetap terjaga selama 7 jam, lalu tidur selama 7 jam. Setelah itu kelompok ketiga tetap terjaga selama 14 jam penuh. Setelah itu semua individu diuji ingatannya semuanya hampir sama, tetapi keduanya memiliki ingatan yang lebih baik daripada kelompok yang tetap terjaga atau sleepwalking. Lalu pendekatan orang yang suka menunda tidur sebelum belajar tidak akan membantu ingatan sama sekali. Faktanya tidur singkat sesaat sebelum pelajaran baru dapat segera serius meningkatkan kelupaan yang disebut ekstrak sebagai efek sebelum tidur. Nah, contohnya itu sehari-hari dari hal ini adalah umum seseorang dibangunkan oleh telepon di tengah malam, berbicara sebentar kemudian tidur dan tidak mengingat apapun di keesokan paginya. Efek sebelum tidur juga dapat menjelaskan mengapa seseorang melupakan mimpi yang dia alami di awal malam. Tidak perlu banyak tidur sebelumnya untuk mengganggu memori. Dalam eksperimen ekstrak lainnya, subjek tidur jangka waktu tertentu dibangunkan dan diberi daftar materi untuk mereka hafalkan. Para peneliti memastikan subjek terjaga sebelum mereka menempatkan mereka melalui langkah penghafalan. Subjek diuji 4 jam kemudian untuk mengingat. Ekstrak menemukan bahwa tidur sebelumnya selama 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan 4 jam secara signifikan merusak memori. Namun jika siswa dibangunkan 2 hingga 4 jam sebelum belajar, ingatan mereka tidak lagi terpengaruhi oleh tidur. Juga tidak selama 6 jam menghasilkan lebih sedikit kelupaan daripada 4 jam atau kurang dari tidur sebelumnya. Lalu di tahap tidur, para penelitian tersebut telah berusaha untuk mencari tahu
Apakah berbagai tahap tidur mempengaruhi memori? First, rapid eye movement atau biasa disingkat REM ditandai dengan sistem saraf pusat yang aktif dengan meningkatkan denyut jantung dan suhu otak. Dalam 4 tahap tidur non-REM, tubuh rileks dengan fungsi pernapasan dan peredaran darah yang lambat dan teratur. Tahap tidur tampaknya lebih menjadi masalah. Biasanya ketika peneliti membangunkan subjek dalam berbagai fase tidur, mereka tidak menemukan perbedaan memori. Hormon mungkin menjadi salah satu penyebab efek sleep. Peneliti Elliot Weissman, John Sassin, dan Ismet Karanca antara lain menemukan bahwa tidur meningkatkan pelepasan hormon yang disebut somatotropin. Tingkat hormon naik dengan cepat dalam waktu 30 menit setelah seseorang tertidur ataupun tetap terjaga selama paruh pertama malam. Tingkat mereda di bagian akhir malam. Itu selama 1,5 tahun akhir telah dipelajari oleh penelitian bagaimana somatotropin mempengaruhi tikus lab yang belajar membedakan antara lorong hitam dan putih dalam sebuah labirin. Jika somatotropin bekerja dengan cara yang sama pada manusia, orang yang dibangunkan lebih awal dalam tidurnya mungkin memiliki daya yang buruk karena tingkat hormon pada sistem mereka. Tingkat ini secara bertahap kembali normal setelah bangun, yang mungkin menjelaskan hilangnya efek sebelum tidur setelah subjek terjaga untuk sementara waktu. Itu juga jika Anda tidak berencana untuk pergi mempelajari kembali materi yang sudah dipelajari. Yang terbaik adalah tidur sebentar selama seperti 4 jam atau lebih. Itu kemungkinan lebih baik. Antara waktu Anda belajar dan waktu Anda harus mengingat informasi. Jangan tidur sebelum Anda belajar, kecuali Anda membiarkan diri Anda terjaga selama beberapa saat sebelum Anda mulai belajar dengan serius, dan biarkan periode tidur yang tidak terganggu. Sekian dari saya. Kalau uraian saya masih ada yang salah, saya mohon maaf. Sebelumnya saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.